Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas salah satu materi kriminologi, mata kuliah kriminologi, yaitu teori-teori kriminologi menurut mazhab lingkungan, sosiokultural atau sosiokriminal, di mana kami yang akan mempresentasikan di sini. Yang pertama adalah Megat Ahmad Sahrani, NIM 511, dan saya lalu Muhammad Purnama Nuzul Mahendra, NIM 514, dengan dosen pengampu Bapak Yaris. Selanjutnya, kami akan membahas ada 3 substansi pokok. Substansi yang pertama, tinjauan sikat tentang kejahatan dan kriminologi. Selanjutnya adalah tinjauan sikat mengenai mazhab positif Italian dan mazhab lingkungan dalam memandang persoalan kejahatan. Dan yang ketiga adalah macam-macam teori kriminologi menurut mazhab lingkungan atau sosiokultural, sosiokriminal. Untuk substansi yang pertama, yaitu yang pertama, kejahatan dan kriminologi, di mana di sini kejahatan adalah perbuatan yang bernilai jahat. Maksudnya di sini yaitu kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti yang sangat tidak baik atau jelek. Sedangkan secara yuridis, kejahatan dapat diartikan sebagai sesuatu yang melanggar hukum atau suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Dalam kriminologi sendiri, kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat. Dan selanjutnya adalah kriminologi, di mana kriminologi ini berasal dari kata krimen, yang artinya kejahatan, dan logos yang artinya ilmu. Jika digabungkan, maka kriminologi ini merupakan ilmu yang mempelajari mengenai kejahatan atau tindak kriminal. Kriminologi ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu dalam arti sempit. Kriminologi dalam arti sempit mempelajari mengenai kejahatan, dan kriminologi dalam arti luas akan juga mempelajari mengenai teknik-teknik yang dilakukan dalam kejahatan. Untuk selanjutnya, kriminologi. Materi selanjutnya yaitu cabang-cabang kriminologi. Di sini menurut salah satu ahli, yaitu Bonger, kriminologi itu cabang-cabangnya yang pertama adalah antropologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat, hubungan antara suku dan budaya dengan kejahatan. Yang selanjutnya adalah sosiologi kriminal. Sosiologi kriminal, kejahatan sebagai suatu gejala sosial atau gejala sosial yang ada di dalam masyarakat atau gejala dalam ruang lingkup lingkungan masyarakat. Yang selanjutnya adalah psikologi kriminal, mempelajari kejahatan dari kejiwaan, berdasarkan kejiwaan pelaku. Selanjutnya adalah psikopatologi kriminal, yaitu di mana kejahatan itu ditinjau atau dilihat berdasarkan pelaku yang merupakan seorang yang sakit jiwa. Dan selanjutnya adalah penologi, yaitu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman. Selanjutnya ada juga kriminologi terapan. Di dalam kriminologi terapan ini cabang-cabangnya dibagi menjadi 3, yaitu higien kriminologi, yaitu bagaimana mempelajari tentang usaha pencegahan tentang kejahatan. Selanjutnya adalah politik kriminal. Politik kriminal ini merupakan usaha penanggulangan. Berbeda dengan higien kriminal yang lebih kepada pencegahan. Namun pencegahan itu maksudnya sebelum terjadinya kejahatan ada usaha-usaha yang dilakukan. Sementara untuk penanggulangan kejahatan ini sudah terjadi, maka ada upaya atau usaha untuk menanggulangi suatu kejahatan itu. Selanjutnya adalah kriminalistik, yaitu tentang pelaksanaan yang berkaitan dengan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan. Selanjutnya kajian-kajian kriminologi, yaitu fokus utama kajian kriminologi yaitu arti kejahatan, sifat dan luasnya kejahatan. Yang kedua, mengapa orang berbuat jahat. Yang ketiga, reformasi hukum pidana. Yang keempat, bagaimana penjahat tersebut dicirikan oleh kriminologi. Yang selanjutnya, pembinaan penjahatan atau penjatuhan sanksi, bentuk kejahatan akibat dari perlakuan jahat, mencegah kejahatan agar tidak terulang. Namun menurut salah satu ahli, yaitu Is Susanto, secara garis besar kajian-kajian kriminologi ini berkaitan dengan yang pertama kejahatan, yang kedua pelaku, dan yang ketiga adalah reaksi masyarakat. Selanjutnya pendekatan kriminologi. Pendekatan kriminologi ini ada 3. Dalam mempelajari kejahatan,
sebagai sebuah tingkah laku manusia, ada beberapa tindakan yang dilakukan. Yang pertama yaitu deskriptif. Deskriptif ini merupakan pendekatan dengan cara melakukan observasi atau pengumpulan data yang berkaitan dengan fakta-fakta tentang kejahatan dan pelaku kejahatan. Maksudnya di sini misalnya bentuk tingkah laku apa yang mencerminkan suatu tindakan kriminal, dan selanjutnya bagaimana tindak kriminal itu bisa terjadi atau dilakukan, ciri khas pelaku dan lain-lainnya. Yang selanjutnya adalah kausalitas atau pendekatan sebab akibat. Maksudnya di sini mengapa seseorang melakukan kejahatan? Apa alasan sebenarnya si pelaku itu melakukan kejahatan? Setiap peristiwa sosial tentunya mempunyai yang dinamakan sebab dan akibat. Suatu peristiwa sosial akan berkaitan dengan peristiwa sosial lainnya. Yang bisa dikatakan bahwa peristiwa sosial yang satu bisa dijadikan sebab dari peristiwa sosial yang lain, yang dapat dikatakan sebagai akibat. Yang selanjutnya adalah normatif. Kriminologi ini dikatakan sebagai ideografik disiplin. Maksudnya di sini dikarenakan mempelajari fakta-fakta tentang kejahatan dan pelaku kejahatan, sebab akibat, dan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam suatu kasus yang bersifat individual. Selanjutnya objek studi kriminologi. Di sini objek studi kriminologi, yang pertama menurut Sutherland, proses pembuatan undang-undang, pelanggaran terhadap undang-undang, dan reaksi terhadap pelanggaran undang-undang. Maksudnya di sini lebih kepada suatu tindakan kejahatan. Kejahatan itu diartikan sebagai suatu tindakan yang melanggar sebuah undang-undang tertulis. Sebagai sebuah undang-undang tertulis atau yang biasa dikenal sebagai hukum pidana. Selanjutnya adalah Thorsten Selin dan Mannheim. Objek kriminologi tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis. Ini bertentangan dengan pendapat Sutherland yang menyatakan bahwa kejahatan itu hanya dalam ruang lingkup hukum pidana. Namun lebih luas lagi dijelaskan oleh Thorsten Selin dan Mannheim bahwa kejahatan itu tidak hanya sebatas pada hukum tertulis, namun juga pada yang biasa disebut dengan living law, atau hukum yang hidup dalam masyarakat atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya menurut Mayer diartikan lebih luas lagi. Kriminologi itu diartikan lebih luas lagi, yaitu ukuran penyimpangan perbuatan diukur dari besar atau kecilnya kerugian atau keparahan sosial yang ditimbulkan. Maksudnya di sini pelaku kejahatan itu tidak hanya perorangan, namun dapat juga berupa suatu kelompok. Jadi korbannya tidak dalam skala kecil saja, tidak dalam perorangan atau individual saja, namun bisa juga dalam sebuah kelompok besar yang ada dalam masyarakat. Selanjutnya substansi kedua akan dijelaskan oleh Saudara Megat Ahmad Sahrani. Kepada Saudara Megat Ahmad Sahrani, saya persilakan. Ya, saya Megat Ahmad Sahrani akan menjelaskan substansi 2. Substansi 2 yaitu tinjauan singkat mengenai mazhab positif Italian dan mazhab lingkungan dalam memandang persoalan kejahatan. Dalam Lamberso menolak mendapatkan mazhab klasik. Dalam mazhab klasik yaitu pada dasarnya bahwa menyatakan kriminalitas adalah suatu diwariskan dan bahwa seorang yang dilahirkan bersifat kriminal dan dapat diidentifikasikan dengan memperhatikan cacat-cacat fisiknya. Seseorang yang biadab atau memiliki aktivisme dan cacat tubuh bawaannya. Dan ada juga antropologi kriminologi pada dasarnya menyatakan bahwa kriminalitas itu diwariskan dan bahwa seorang yang dilahirkan bersifat kriminal dapat diidentifikasikan dengan memperhatikan cara fisiknya, yaitu dengan maksudnya ilmu atau menganut ilmu dasar dan pembenaran dasar ini mengharuskan seluruh cara kerja, relativitas kultural dalam mendefinisikan penyimpangan. Contohnya seperti patologi sosial atau penyakit masyarakat, kemiskinan, dan jedah atau pelacuran. Dan ada juga perilaku manusia yang ditentukan oleh faktor-faktor di luar kontrolnya. Dan juga secara singkat, aliran dan yang dimaksud dengan perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor di luar kontrolnya itu mempelajari kejahatan adalah mempelajari tingkah laku manusia
atau aliran bertolak pada pandangan bahwa perilaku manusia itu ditentukan oleh faktor-faktor atau yang di luar kontrolnya. Dan ada secara singkat aliran ini berpegang pada keyakinan bahwa kehidupan seorang dikuasai oleh hukum, sebab akibat atau causa efek relationship. Dalam relationship itu, dan ada juga dalam relationship itu ada sebab akibat. Dalam sebuah akibat, bahwa pendekatan yang melekat pada fakta-fakta terdapat dalam masyarakat dapat ditafsirkan untuk mengetahui sebab musibah kejahatan, baik dalam kasus-kasus yang bersifat individual maupun yang bersifat umum. Dan ada juga ajaran Lombroso ini menggabungkan positisme, konte, evaluasi dari Darwin, serta banyak di pioner dalam studi tentang hubungan kejahatan dan tubuh manusia. Next. Dalam aliran positif mempunyai landasan berpikir sebagai berikut. Dalam kehidupan manusia dikuasai oleh hukum atau sebab akibat. Dan yang dua, masalah-masalah sosial seperti kejahatan dapat diatasi melakukan studi secara sistematis dan mengenai tingkah laku terhadap manusia. Dan yang ketiga, tingkah laku kriminal adalah hasil dari kondisi abnormalitas. Dalam tingkah laku abnormalitas itu, tingkah laku kriminal adalah hasil kondisi yang memungkinkan aja ini terletak pada individu atau juga pada lingkungan terhadap yang ada di masyarakat. Yang keempat, abnormalitas ini dapat diperbaiki, maka penjahat pun dapat diperbaiki. Tanda-tanda abnormalitas tersebut dapat dibandingkan dengan tanda-tanda yang normal. Dan abnormalitas ini dapat diperbaiki, maka penjahat pun dapat diperbaiki. Dan ada juga treatment telah menguntungkan pada baginya penyembuhan penjahat, sehingga tujuan dari sanksi bukanlah menghukum, melainkan memperlakukan membina pelakuan untuk kejahatan. Dan ada juga untuk teori Lombroso tentang bom kriminal. Penjahat yang dilahirkan menyatakan bahwa para penjahat adalah suatu bentuk yang rendah dalam kehidupan, lebih mendekati nenek moyang kita, yang mirip kera atau bersifat bawaan, yang dibandingkan dengan mereka kera yang bukan penjahat. Manusia menurut Lombroso dapat dibedakan dari non-kriminal atau melalui aktivitas stigmata atau ciri fisik dan makhluk. Pada dasarnya tahap berkembangnya sebelum melakukan pembenaran menjadi manusia. Dan ada beberapa proposi yang ditemukan oleh Lombroso tentang bom kriminal tersebut. Yang pertama itu penjahat dilahirkan dan mempunyai tipe yang berbeda-beda. Dan ada juga tipe ini bisa dikenal dari beberapa ciri tertentu seperti tengkorak yang asimetris, rahangnya yang panjang hingga yang pesek, rambut sanggut yang jarang dan tahan terasa rasa sakitnya. Dan ada juga tanda-tanda lahirnya bukanlah merupakan penyebab atau penyebab kejahatan, tapi merupakan tanda mengenal kepribadiannya, yang cenderung memiliki pelaku yang kriminal, seperti penjahatan. Dan yang ada penganut aliran ini mengumumkan bahwa penjahat seperti pencuri melakukan pembunuhan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Nuza. Persilakan. Baik, terima kasih Saudara Mega. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mazhab lingkungan, di mana mazhab yang pertama yang sudah dijelaskan yaitu mazhab positif Italian yang berkaitan dengan ciri fisik seorang pelaku kejahatan, di mana mazhab yang kedua ini yaitu mazhab lingkungan. Mazhab lingkungan ini disebut sebagai mazhab lingkungan dikarenakan sangat memperhatikan lingkungan masyarakat, di mana mazhab ini lahir sebagai suatu bentuk reaksi terhadap aliran antropologi kriminal atau yang biasa disebut juga mazhab positif Italian yang dicetuskan oleh Cesare Lombroso, yaitu yang menyatakan bahwa suatu pelaku kejahatan dapat dilihat dari ciri fisiknya yang merupakan bawaan dari lahir. Seorang jahat itu merupakan bawaan dari lahir.
atau suatu tindak kejahatan itu diwariskan. Di sini ditolak oleh mazhab lingkungan, di mana yang menyatakan bahwa suatu pelaku kejahatan itu dinyatakan sebagai suatu bentuk tindak kriminal yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan itu sebagai bentuk interaksi dalam suatu lingkungan. Aliran ini menolak adanya orang jahat karena pembawaan atau penjahat semenjak lahirnya. Pemuka-pemuka dari mazhab ini yaitu Lasatni adalah seorang dokter, Monofrère atau antropolog, dan Guettard seorang yuris dan sosiolog. Selanjutnya dalam mazhab ini terdapat semboyan Die Welt ist mehr Schuld an ihrer Age, yang artinya dunia adalah bertanggung jawab terhadap bagaimana jadinya saya pada pribadi sendiri. Apa maksudnya dari semboyan ini? Semboyan ini menjelaskan bahwa lingkungan merupakan faktor terbesar dari terbentuknya seorang pelaku tindak kejahatan. Selanjutnya adalah seorang berbuat jahat disebabkan karena susunan corak dan sifat masyarakat di mana penjahat itu hidup. Penjahat itu terlahir cenderung karena lingkungan-lingkungan yang bersifat keras, yang mengandung tekanan dalam hidupnya, yang menyebabkan seorang penjahat itu selalu berinteraksi dengan penjahat lainnya, sehingga terbentuklah penjahat-penjahat baru. Selanjutnya dalam mazhab ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu lingkungan alam, yang kedua adalah lingkungan sosial, dan yang ketiga adalah lingkungan ekonomi. Lingkungan alam ini dicetuskan oleh Montesquieu. Selanjutnya lingkungan sosial dicetuskan oleh pemukanya, yaitu Lacasse, Guettard, dan selanjutnya ada Edwin Sutherland dan M.D. Bates. Dan selanjutnya adalah lingkungan ekonomi, yaitu tokoh utama yang terkenal yaitu Bonger, Turati, dan Kolajani. Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa lingkungan alam dan lingkungan sosial serta lingkungan ekonomi ini saling berkaitan, di mana yang pertama, semisal Lacasse menyatakan bahwa keadaan sosial sekeliling adalah pembenihan untuk kejahatan, sedangkan Tarde menjelaskan bahwa kriminalitas itu bukan gejala antropologis, melainkan karena gejala sosial, seperti juga gejala sosial yang lain-lain yang dipengaruhi oleh imitasi. Tarde menambahkan bahwa semua perbuatan penting dalam kehidupan sosial dilakukan di bawah kekuasaan. Keadaan di sekeliling merupakan suatu unsur yang baru, suatu pemberian suatu kejahatan, suatu pembenihan dari suatu kejahatan. Lingkungan itu memberikan tempat untuk menyebabkan adanya perbuatan-perbuatan jahat lainnya, yang menyebabkan timbulnya penjahat-penjahat baru. Jadi di sini Kuman juga menjelaskan bahwa dapat dijelaskan sebagai ibaratnya adalah sebuah kuman. Kuman adalah suatu penjahat, suatu unsur yang baru mempunyai arti apabila menemukan pembenihan untuk membuatnya berkembang. Begitu juga dengan kejahatan. Kejahatan ketika menemukan media yang tepat untuk berkembang, maka media yang tepat atau lingkungan yang tepat untuk berkembang, maka penjahat baru akan muncul dan tidak kejahatan mulai berkembang. Selanjutnya ada mazhab lingkungan ekonomi. Menurut mazhab lingkungan ekonomi yang mulai berpengaruh pada abad ke-18 hingga abad ke-19, bahwa keadaan ekonomi yang menyebabkan timbulnya perbuatan kejahatan. Seperti yang dijelaskan tadi, lingkungan itu memberikan faktor penting, di mana lingkungan-lingkungan yang memberikan tekanan, seperti adanya tekanan ekonomi yang membuat seorang itu mau nggak mau melakukan tindak kejahatan, sehingga muncullah karena keterdesakan itu muncullah niat-niat jahat untuk melakukan suatu tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Selanjutnya adanya mazhab lingkungan spiritualis. Mazhab lingkungan spiritualis ini pelopornya adalah M.D. Bates, yang menurutnya bahwa pada lapisan masyarakat ada sekelompok orang, ada beberapa orang yang mengasingkan diri terhadap Tuhan, serta berpandangan hidup dan berpandangan dunia yang sama sekali kosong, dan kecenderungan moral yang dasarnya hitam, sehingga kebusukan dan kejahatan mudah berkembang dengan subur. Maksudnya di sini M.D. Bates ini menjelaskan bahwa
lingkungan spiritualis atau lingkungan orang-orang yang jauh dari Tuhan menyebabkan seseorang itu akan cenderung menjauhi Tuhan dan melakukan tindakan-tindakan kotor. MDBIS ini lebih kepada tindakan-tindakan yang jauh dari sifat keagamaan. Contohnya mencuri dan segala macamnya. Selanjutnya, kriminologi lingkungan sosial. Kriminologi lingkungan sosial ini dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori umum, yaitu yang pertama, anomi atau ketiadaan norma atau strain ketegangan. Yang kedua, cultural deviance atau penyimpangan budaya. Dan yang ketiga, ada social control. Teori anomi dan penyimpangan budaya ini memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Maksudnya di sini ketiadaan norma, tidak ada suatu aturan yang mengatur bahwa suatu tindakan yang dilakukan itu merupakan suatu pelanggaran, maka orang-orang cenderung melakukan suatu tindakan itu secara terus-menerus, seperti adanya penyimpangan-penyimpangan yang dianggap suatu kewajaran, penyimpangan budaya yang dianggap suatu kewajaran, yang misalnya dalam suatu tindakan, satu kebudayaan, seperti adanya budaya potong tangan atau potong jari segala macamnya, itu merupakan suatu bentuk kewajaran dalam suatu lingkungan atau kelompok masyarakat. Namun jika dilihat dari segi hukum itu suatu bentuk tindakan yang melanggar. Penganut teori anomi ini beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu budaya kelas menengah, yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya itu terpenting. Nilai budaya terpenting adalah keberhasilan dalam ekonomi. Selanjutnya, sedangkan menurut teori penyimpangan budaya mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki seperangkat nilai-nilai yang berbeda yang cenderung konflik dengan nilai-nilai kelas menengah. Selanjutnya, substansi ketiga untuk bagian A dan B akan dijelaskan oleh Saudara Megat Ahmad Sarani. Kepada Megat Ahmad Sarani, saya persilakan. Ya, selanjutnya substansi 3 yaitu menjelaskan tentang macam-macam teori kriminologi menurut mazhab lingkungan. Dalam yang pertama itu ada teori anomi Emil Durkheim. Emil Durkheim mendefinisikan anomi terminologi Grek yang berarti sebagai lawlessness, yaitu suatu kondisi atau keadaan yang ada di dalam masyarakat di mana sebuah masyarakat berubah dari primitif ke modern dan terjadi sebagai akibat dari perkembangan ilmu teknologi dan merubah sosiologi. Anomi adalah kondisi normlessness dalam arti sebuah kondisi di mana norma-norma tersebut berkehilangan makna dari tidak berfungsi pada banyak orang. Sebagai akibatnya akan muncul berbagai ragam kejahatan. Anomi adalah akibat dari perubahan masyarakat yang cepat dan bersifat sementara. Dari maksud Emil Durkheim yaitu anomi adalah sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Emil Durkheim untuk menggambarkan keadaan yang kacau tanpa peraturan. Kata ini berasal dari bahasa Yunani tanpa dan namos, hukum atau peraturan. Anomi adalah kondisi di mana masyarakat tidak banyak memberikan petunjuk moral kepada individu. Dan yang kedua ada strain teori Robert K. Merton. Robert K. Merton melalui teorinya menyatakan bahwa dasarnya manusia itu baik. Namun karena ada kondisi sosial yang mengakibatkan tekanan atau stres, maka terjadi ketegangan strain yang bersumber dari 4 faktor, yaitu gagal mencapai tujuan dan yang bernilai positif, hilangnya stimulus positif dalam diri dan hadirnya stimulus negatif, dan serta adanya perbedaan antara ekspektasi dan harapan. Dalam arti kesimpulannya teori anomi Emil Durkheim ini menyebutkan bahwa melalui teorinya menyatakan bahwa pada dasarnya manusia itu baik karena adanya kondisi sosial mengakibatkan tekanan stres. Dan ada juga 4 yang sudah saya jelaskan tadi. Dan hilangnya stimulasi positif dalam diri dan hadirnya. Selanjutnya, kultural akan dijelaskan oleh Sinuza. Persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah cultural defense theories, yang mana cultural defense theories ini
merupakan memandang kejahatan sebagai seperangkat nilai-nilai khas dari masyarakat kelas bawah atau lower class yang bisa menentukan tingkah laku di daerah-daerah kumuh, seperti yang menyebabkan adanya benturan-benturan dengan hukum-hukum yang ada di masyarakat. Terdapat persamaan antara strain teori dengan cultural deviance teoris yang menempatkan kejahatan sebagai suatu bentuk ketidakberuntungan posisi orang-orang di strata bawah dalam suatu kelas masyarakat. Ada 3 teori dari cultural deviance teoris. Yang pertama yaitu social disintegration atau disorganization theory, di mana disorganization sosial didefinisikan sebagai perincian ikatan hubungan koordinasi, kerjasama, semangat di antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat yang terjadi sedemikian rupa sehingga melemahkan fungsi dalam masyarakat. Maksudnya di sini teori ini memfokuskan diri pada perkembangan area-area yang angka kejahatannya tinggi, yang berkaitan dengan disintegrasi nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi dan urbanisasi. Yang selanjutnya, yang kedua adalah differential association theory. Teori ini memegang pendapat bahwa orang yang belajar melakukan kejahatan sebagai akibat hubungan dengan nilai-nilai dan sikap-sikap antisosial serta pola tingkah laku kriminal. Di sini teori ini dibangun dengan tujuan untuk menjelaskan pembawa tingkah laku kejahatan. Yang selanjutnya adalah cultural konflik, di mana teori ini lebih kepada suatu kebudayaan kultural, yang di mana kebudayaan maksudnya di sini cultural konflik. Teori ini menegaskan bahwa kelompok-kelompok yang berlainan belajar tentang aturan yang mengatur tentang tingkah laku yang berbeda, dan bahwa konduk norm atau aturan-aturan yang mengatur tentang tingkah laku itu dari suatu kelompok mungkin berbenturan dengan aturan yang ada di kelas menengah. Maksudnya di sini kejahatan didefinisikan sebagai pelanggaran tabiat norma kelompok. Maksudnya ada perbedaan antara norma kelompok yang satu dengan norma kelompok yang lainnya. Semisal suatu tindakan A dibenarkan oleh kelompok A, namun belum tentu norma atau tindakan A yang dilakukan oleh kelompok A itu dibenarkan juga oleh kelompok B. Selanjutnya di sini menurut social disorganization theory atau ada 6 konsep atau preposisi yang diajukan. Yang pertama adalah masyarakat adalah sebuah keseluruhan yang kompleks di mana bagiannya adalah ketergantungan dan masyarakat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan dasar. Selanjutnya ketika suatu organisasi sosial terjadi ketika derajat harmoni dan kelekatan internal yang tinggi dalam masyarakat. Harmoni yang ketika ada derajat harmoni, yaitu harmoni yang menyatukan masyarakat dan menciptakan tujuan dan nilai umum yang terrefleksikan dalam sebuah derajat tingkah laku yang tinggi yang dapat ditebak. Selanjutnya ada kelekatan internal terdiri atas penerimaan umum oleh individu dalam masyarakat pada nilai mencapai tujuan aturan dan bagaimana bertingkah laku sesuai dengan norma. Ketika adanya kesepakatan atau konsensus nilai dan norma terkoyak, maksudnya kesepakatan mengenai nilai dan norma itu terkoyak atau ternodai atau dirusak, maka biasanya peraturan-peraturan tersebut tidak berfungsi, maka terjadilah disorganisasi. Disorganisasi ini terjadi, maka kontrol sosial menjadi rapuh. Kontrol sosial yang menjadi rapuh, maka rapuh dan tidak berfungsi, maka akan terjadi penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh masyarakat, maka bentuk penyimpangan pun akan meningkat. Selanjutnya ada differential association theory, di mana tingkah laku kriminal itu yang pertama dipelajari. Selanjutnya setelah dipelajari akan dikomunikasikan, dipelajari orang lain melalui proses yang namanya proses komunikasi. Selanjutnya bagian terpenting dari tingkah laku kriminal terjadi di dalam hubungan personal yang intim dalam suatu kelompok. Ketika tingkah laku kriminal sudah dipelajari di dalam belajar, termasuk di dalamnya ada teknik terlibat dalam suatu kejahatan dan tujuan-tujuan tertentu seperti adanya motif, dorongan, rasionalisasi, dan sikap. Selanjutnya tujuan spesifik dari motif dan dorongan itu adalah dipelajari dan didefinisikan hukum pidana sebagai suatu hal yang menyenangkan. Jadi motif itu merupakan suatu hal yang menyenangkan yang dilakukan oleh seorang pelaku kejahatan dan tidak menyenangkan pada hukum kekerasan. Selanjutnya adalah seorang
menjadi nakal sebagai akibat pendefinisian hukum kekerasan yang dinilainya menyenangkan dibandingkan mereka yang mendefinisikan hukum kekerasan sebagai suatu bentuk tindakan yang tidak menyenangkan. Selanjutnya, perbedaan asosiasi dengan orang lain terjadi karena frekuensinya, lamanya, dan prioritasnya, serta intensitas yang terjadi di dalam suatu mekanisme yang terlibat dalam berhubungan dengan orang lain. Selanjutnya, adanya proses belajar tingkah laku kriminal berasosiasi dengan pola-pola kriminal dan anti kriminal, termasuk di dalamnya adalah seluruh mekanisme yang terlibat dalam proses belajar lain. Meskipun perilaku kriminal sebagai suatu ekspresi dari kebutuhan yang dinilai secara umum, namun kebutuhan dan nilai secara umum tersebut tidak dapat dijelaskan apabila perilaku non kriminal juga merupakan sebuah ekspresi dari kebutuhan dan nilai secara umum yang sama. Selanjutnya ada cultural conflict theory, yaitu yang di sini meringkas dari kumpulan meringkas dari teori Schelling. Yang pertama yaitu setiap orang dapat berbuat benar atau salah dalam situasi tertentu tergantung tabiat norma kelompok di mana dia menjadi anggotanya. Maksudnya di sini seperti yang dijelaskan tadi bahwa norma kelompok yang satu belum tentu benar apabila ditinjau dari norma kelompok lainnya. Yang kedua adalah tabiat norma satu kelompok mungkin mengizinkan anggotanya untuk berbuat melalui suatu cara tertentu yang mungkin oleh tabiat norma kelompok lain hal itu dilarang. Ya, maksudnya yang tadi. Yang pertama tindakan A belum tentu dibenarkan oleh kelompok B, walaupun tindakan A itu dibenarkan di dalam kelompok A. Selanjutnya adalah masalah baru akan muncul ketika seseorang berbuat sesuatu yang diizinkan oleh tabiat normanya, namun tidak diizinkan oleh tabiat norma kelompoknya di dalam mengontrol organisasi politik. Di mana selanjutnya terdapat dua bentuk konflik budaya, yaitu konflik budaya primer dan konflik budaya sekunder. Oke, sekian dan terima kasih. Sekian presentasi kami tentang teori-teori dalam mazhab lingkungan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.